Ya, shalom. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, selamat hari Sabtu. Sebelum kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini, sebelum kita mau menyembah Tuhan, mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa buat pagi hari ini Tuhan kami dapat datang kembali Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau masuk dalam hadirat-Mu, biarlah Engkau selalu Tuhan yang menyertai setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan dapat terus memuji dan memuliakan dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pelindungku
bagiku, Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau melindungku, amanku bersamamu. Bagiku,
kami sembah, kami puji Engkau, sebab Kau Allah yang baik Tuhan, sebab Kau Allah yang setia Tuhan. Kau luar biasa, Kau luar biasa Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau, kami mau mengasihi-Mu. Engkau sungguh sangat baik, Engkau sungguh sangat baik. Luar biasa Engkau, Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib Tuhan, Kau sungguh yang ajaib. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Rala waya makala ya rala ya rala, rala ya rala waya mara. Hadirat-Mu Tuhan, ya rala kasarana. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Ya rala ya karala, ya rala ya wamara ya rala ya rala ya rala ya makasara. Kaulah segalanya, Kaulah yang terbaik Tuhan. Ya rala ya kasarara. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kasih-Mu melimpah Tuhan, kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup kami. Ya kasarana, Kau sungguh sangat baik, Kau sungguh sangat baik. Luar biasa Engkau. Ya rala ya rala ya rala da, ya rala ya wamara la ya da, ya rala ya rala ya rala da. Kami bersyukur, kami bersyukur, oh Tuhan, sebab Engkau sangat baik, sebab Engkau sangat baik. Kami bersyukur, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya rala ya rala ya rala, kami berterima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Ya rala ya wamakasara ya wadana, ya rala ya makasara, ya rala ya madana. Kami berterima kasih, kami berterima kasih. Ya rala ya rala rala, ya rala ya makasara rala, ya rala ya marala rala, ya rala ya makasara rala, ya rala ya wamara rala. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Luar biasa kasih-Mu, sungguh Engkau yang terbaik, sungguh Engkau yang terbaik. Ya rala ya wamara la ya da,
Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau ajaib, Kau dahsyat dan perkasa, luar biasa. Kami mengasihi Engkau lebih dalam, lebih lagi, bahwa kami lebih dekat mengenalmu, mengasihimu selalu. Oh Tuhan, ubahkan hidup kami. Adalah yang makasar ada, kami mau mengasihimu lebih dalam, lebih lagi. Kami mau menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Yesus Tuhan, bawa kami lebih dekat. Oh ya Allah yang makasar, Yesus Tuhan. Ajar kami mengasihimu Tuhan, di dalam lebih lagi. Kami mau menyenangkan. Mari semua katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
Ajari kami Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu, kami mau menyenangkan-Mu, oh Tuhan. Lebih dan lebih lagi, kami mau menyenangkan hati-Mu. Lebih dalam, lebih lagi, bawa kami masuk, tenggelamkan kami, jadikan kami seperti-Mu. Ya la 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 ya la la ya. Ya la la ya wa ma la la ya kasara la ya da da da. Kami mau menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Lebih dan lebih lagi, lebih dan lebih lagi, ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu lebih lagi, lebih dalam, lebih lagi, tenggelam di dalam kasih-Mu, oh Tuhan. Ajar kami menyenangkan-Mu, ajar kami menyenangkan-Mu, Tuhan Yesus. Ajar kami menyenangkan-Mu, ajar kami menyenangkan-Mu, lebih dan lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu. Bawa kami Tuhan, bawa kami Bapa, lebih lagi menyenangkan-Mu. Tiara la ya ra la ya ra 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 ra. Tiara la ya ra la ya kasara. Yesus Tuhan,
seperti-Mu. Ubahkan hidup kami, baharui kami, lebih dalam, lebih lagi, menyenangkan hati-Mu. Ya rala kasarala ya rada, ya rala ya rada rala ya rada, ya rala ya rada rada rada. Ajari kami, ubahkan kami Tuhan, sempurnakan hidup kami, layakkan kami Bapa, jadikan kami seperti-Mu. Layakkan setiap kami, ubahkan setiap kami. Tiada layak wa marala dada, tiada layak layak dada, tiada layak dada. Yesus Tuhan, kami percaya padamu, kami berserah kepadamu. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang baik Bapa, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam setiap kami, di setiap hidup kami. Kaulah yang terbaik, Kaulah yang terbaik Tuhan. Tiada layak lalawa ya ralaya, tiada layak watara kasara. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu, kami serahkan segalanya bagimu, yang terbaik bagimu, yang terbaik untukmu. Tiada kami sembah, kami tinggikan, Kau Allah yang baik Bapa, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik, Kaulah segalanya. Ya rala ya rala rala, ya rala ya rala ya rala, ya rala ya rala wa marala. Yesus Tuhan, Yesus ya rala ya rala, Engkau sungguh baik Tuhan, layakkan setiap kami, ubahkan hidup kami, jadikan kami seperti-Mu, jadikan kami seperti-Mu, lebih dan lebih lagi Bapa, lebih dan lebih lagi Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Oh Tuhan, hanya itu kerinduan kami, hanya itu Tuhan. Ya rala maka sararala, menyenangkan-Mu, lebih dalam lebih lagi, lebih dalam lebih lagi, masuk di dalam hadirat-Mu, tenggelam di dalam kasih-Mu. Ya rala ya rala rala rala, Yesus Tuhan, kami berserah kepadamu, kami percaya kepadamu. Ya rala ya rala rala rala,
besar. Ya rala ya rala ya rala. Oh Tuhan, ya rala ya makasara. Yesus Tuhan. Oh, ya rala ya kasara. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Yes, Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan sama-sama. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Sungguh tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat Tuhan. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kami bersyukur tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh
Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat datang dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami membawa hati kami untuk Kau isi dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kompas penunjuk arah kemana kami harus melangkah. Untuk itu berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan, dan bacaan kita pada pagi hari ini jatuh pada 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Namun berhubung ayatnya terlalu panjang, saya akan mengambil satu perikop saja, yaitu 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Dan firman Tuhan ini saya beri judul merawat hati. Berbicara tentang hati Bapak Ibu Saudara, dulu ada seorang tokoh yang memunculkan sebuah lagu, dan lagu itu sangat digandrungi oleh banyak orang. Bunyinya begini saudaraku, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini, dan seterusnya. Namun, sang penulis ini suatu saat menjadi buah bibir banyak orang karena satu dan lain hal yang membuat orang lain tidak puas dengan apa yang dilakukannya. Tetapi jauh sebelum itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pernah mencatat di dalam Amsal Sulaiman pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23. Amsal Sulaiman pasal 4, ayatnya yang ke-23. Berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi pusat dari kehidupan itu ada di dalam hati kita. Itulah sebabnya Daud pernah berkata, berfikirlah dengan hati. Nah ini yang perlu kita kaji lebih dalam nanti saudaraku dalam sesi yang akan datang. Tetapi yang jelas, ketika kita melibatkan hati dalam setiap lini kehidupan itu, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Di dalam Injil Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-34, di sana dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi kita sendirilah yang bisa menjaga hati kita. Terkontaminasi atau tidak dengan lingkungan kita, itu adalah kita sendiri yang bisa menjaganya. Melalui firman Tuhan, dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 13 ini, ada dua hal penting yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, Salomo telah mengambil keputusan yang salah. Di mana kesalahan Salomo ketika dia menjalani kehidupan ini? Kesalahannya tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ini kesalahannya yang sangat fatal. Dikatakan demikian. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, dan 300 gundik istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab
pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Nah, ini adalah sebuah keputusan yang salah, yang berakibat masalah bagi Salomo. Karena dia tidak bisa hidup seperti ayahnya. Karena apa? Karena dia mata keranjang, saudaraku, ya, boleh dikatakan seperti itu. Istri satu saja tidak habis, saudaraku, ini malah 1000 lagi, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Salomo telah melanggar Taurat Tuhan. Salomo telah melanggar titah-titah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-7, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Di sana dikatakan, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak-anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anak-anakmu laki-laki menyimpang daripadaku sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Jadi di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Salomo telah melanggar titah Tuhan. Apa yang pernah disampaikan Musa itu dilanggar. Karena apa, Saudara? Karena pergaulan. Dia itu melihat apa saja itu menjadi indah, apalagi melihat wanita-wanita itu. Karena Alkitab juga pernah berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apa yang Tuhan pernah tanamkan di dalam pribadi Salomo itu musnah begitu saja. Lenyap begitu saja, menguap begitu saja. Sehingga dia lebih tertarik kepada wanita-wanita itu ketimbang kepada Tuhan. Hal ini juga seharusnya menjadi perhatian kita sebagai insan Kristiani. Hati yang semula tulus tidak dijamin akan terus tulus seumur hidup, bila tidak dirawat dengan baik oleh pemiliknya. Kalau kita bisa merawat hati kita, maka Tuhan akan berkenan atas kita. Tuhan itu selalu mengingatkan sebetulnya Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang akan jatuh itu biasanya diingatkan lebih dulu. Tetapi seringkali orang abai tentang hal ini. Mereka tidak menuruti suara hati itu. Kebenaran yang sudah tertanam itu terkoyak begitu saja, begitu dia melihat hal-hal yang lain. Merawat hati itu memerlukan ketegasan untuk hidup berdasarkan firman Tuhan. Salomo mungkin terlalu yakin bahwa imannya tak akan goyah ketika dia menikahi perempuan-perempuan bangsawan yang berjumlah 700 dan gundik-gundik yang berjumlah 300 itu. Mungkin dia berkata, wah imanku tidak akan goyah. Aku akan membawa mereka kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Ya. Kenyataannya justru dia keliru besar Bapak Ibu Saudara. Justru istri-istrinya itulah yang mempengaruhi dirinya sehingga dia menyimpang dari jalan Tuhan. Ini peringatan juga buat kita. Jadi jangan sampai kita jatuh di dalam hal yang berkaitan dengan dosa prinsip. Hari-hari ini banyak orang yang datang konseling ke kami itu berkaitan dengan dosa-dosa prinsip. Sehingga akibatnya keluarganya berantakan, bisnisnya jatuh. Dia tidak bisa berbuat banyak.
Akhirnya baru datang minta konseling. Dan saya katakan kepada mereka, sebagaimana saya mengutip di dalam 1 Korintus pasal 6, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Kalau orang sadar bahwa dirinya adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam dirinya, pasti sebelum melakukan sesuatu, lonceng hati nurani pasti akan berbunyi. Biasanya detaknya biasa dek 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 begitu. Tapi begitu dia mau melakukan sebuah pelanggaran, bunyinya lebih cepat. Dek 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 dek. Kalau dia mendengarkan suara hati nurani itu, pasti dia akan selamat. Ada sebuah kesaksian Bapak Ibu Saudara. Ada seorang teman saya, dia adalah seorang pengusaha, Saudara. Suatu saat, ya memang dia punya hobi seperti Salomo, Saudara. Suatu saat dia berada di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya. Dia membawa orang yang dia sukai, namun ketika dia berada di dalam kamar, tiba-tiba dia melihat di hotel bintang 5 itu ada beberapa kitab. Ya, salah satunya adalah Alkitab. Orang ini bukan kenal Tuhan ya, jadi dia bukan orang Kristen. Tetapi begitu dia melihat ada kitab yang tertumpuk di situ, dia ambil salah satu kitab itu. Lalu dia baca. Karena tidak terbiasa membaca, maka dia langsung buka begitu saja. Ya. Nah, dia terkena di ayat 19 ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Lalu dia bertanya-tanya, siapa itu Roh Kudus? Ringkas cerita, hatinya bergolak, saudaraku. Dia tidak lagi tertarik kepada wanita yang dia bawa ke hotel itu. Lalu perempuan itu disuruh pulang dan dia teruskan membaca Alkitab ini. Disitulah dia bertobat. Ya, dia bertobat dan saya lihat sekarang dia aktif melayani pekerjaan Tuhan. Dia betul-betul cinta Tuhan. Memang masa lalunya kelabu, tetapi masa depannya cerah. Seburuk apapun masa lalu seseorang, masa depannya masih bagus ketika dibawa kepada Tuhan, minta untuk diperbaharui. Mulai dari mindsetnya, attitude-nya, dan juga behavior-nya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Kita harus mengambil satu keputusan yang tepat. Katakan tidak untuk hal-hal yang menyangkut dosa prinsip. Karena ketika kita jatuh di dalam dosa prinsip, maka itu akan membawa dampak negatif yang luar biasa. Kalau dia seorang pengusaha, dia akan runtuh. Kalau dia seorang hamba Tuhan, dia akan kehilangan pamornya sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan ingin supaya kita ini mengambil keputusan yang benar di saat yang tepat, sehingga hasilnya pun bagus ketika dia melangkah melayani Tuhan. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Salomo. Salomo menyembah berhala ketika usianya uzur. Ini keputusan yang salah juga, saudara. Karena apa? Dia lebih mendengarkan suara istri-istrinya yang berjumlah 1000 itu. Masing-masing minta dibuatkan tempat penyembahan berhala. Tadi sudah kita baca. Dan dia lakukan itu. Dan tentunya di usia yang sangat usur, istri-istrinya mencoba untuk membawa Salomo kepada Allah-Allah mereka. Salomo mulai tak sanggup lagi mempertahankan ketulusan hatinya. Dia telah melanggar hukum Taurat yang pertama, sebagaimana ditulis dalam Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-5.
Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Di sini kita melihat bahwa Salomo telah mengambil keputusan yang salah dengan mengambil banyak istri dan akhirnya istrinya membawa dia kepada berhala. Tuhan tidak ingin dirinya diduakan. Tuhan tempatkan di tempat yang terhormat. Di sini kita melihat bahwa Salomo hatinya mulai condong kepada ilah-ilah lain setelah ia menjadi tua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biasanya orang kalau sudah mulai usur usianya, tidak bisa apa-apa, itu pasti akan nurut kepada orang yang ada di sebelahnya. Saudara. Biasanya. Ya. Nah, kalau orang yang di sebelahnya adalah orang yang takut akan Tuhan, pasti akan dibimbing untuk ketemu dengan Tuhan. Tetapi kalau orang tersebut tidak takut akan Tuhan, pasti dicarikan hal-hal yang lain, yang berseberangan dengan firman Tuhan. Nah, Salomo ini rupanya ketulusan hatinya sudah mulai pupus, saudara. Dan dia lebih mengikuti apa kata hati istri-istrinya. Kecenderungan hatinya selalu berbuatkan kejahatan otomatis. Karena sudah menduakan Tuhan. Tuhan pernah berkata dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Hati Tuhan pilu ketika kecenderungan hati manusia mulai berbuahkan kejahatan. Demikian juga ketika Tuhan melihat Salomo, di mana Tuhan pernah menampakkan diri 2 kali. Wah, ini luar biasa, saudaraku. Seorang raja yang bisa dijumpai oleh Tuhan, itu luar biasa. Tidak semua orang atau tidak setiap orang yang memiliki nama itu bisa dijumpai oleh Tuhan. Tapi ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi kita melihat di sini bahwa Salomo menyia-nyiakan kesempatan yang pernah Tuhan berikan. Akibatnya apa? Murka Tuhan turun atasnya. Yang ketiga, murka Tuhan terhadap Salomo. Melihat kelakuan daripada Salomo, maka murka itu turun atasnya. Kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 9 sampai dengan 13, di sana kita melihat Bapak Ibu Saudara, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidup ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Dampak dari apa yang dilakukan oleh Salomo itu luar biasa. Terjadi kerusakan. Ya. Di dalam bahasa Jawa itu ada satu istilah cerah agawe bubrah, saudaraku. Ya. Kalau terjadi perpecahan pasti terjadi berserakan, berantakan ndak karuan. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang dapat memperkaya orang yang dipimpin. Tetapi kalau terjadi pembusukan dari seorang pemimpin, maka yang di bawahnya akan menjadi busuk juga. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat sejarah Israel, dia menjadi satu bangsa yang sering kali dikutuki oleh bangsa-bangsa lain karena pendahulu-pendahulu mereka.
Di sini kita melihat bahwa Salomo menyimpang dari jalan Tuhan. Di ayat yang ke-9 dan 10 tadi dikatakan bahwa Salomo menyimpang dari jalan Tuhan. Dan kalau orang sampai menyimpang dari jalan Tuhan, maka kebenaran itu juga akan dihujat banyak orang, saudaraku. Contoh ya, contoh. Ada seorang yang punya gelar misalkan Master Teologia, misalkan begitu, saudaraku. Itu tersandang dalam dirinya. Gelar Master Teologia atau Doktor Teologia atau apa ya, saudaraku, ada gelar teologi yang melekat di dalam dirinya. Suatu saat dia jatuh, orang lain tahu, pasti akan jadi bulan-bulanan banyak orang, saudara. Berbeda dengan orang kalau lulusan sekuler, jatuh ya sudah biasa. Kenapa kok bisa begitu? Karena gelar itu di situ ada unsur Tuhan. Menyangkut nama Tuhan yang ada di dalam dirinya. Apalagi dia seorang hamba Tuhan, waduh pasti jadi bulan-bulanan luar biasa. Itulah sebabnya jangan sampai kita menyimpang dari jalan Tuhan. Anak Tuhan pun jangan sampai kita menyimpang dari jalan kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan. Sebab di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang kedua, di sana dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi kalau ada orang Kristen jatuh tuh saudaraku, bukan ditolong, dihujat saudaraku. Katanya orang Kristen, mana Tuhanmu? Katanya ikut Tuhan diberkati, mana buktinya? Dan seterusnya. Kalau kita tidak bisa menampilkan kebenaran secara hakiki, saudara, maka kekristenan kita akan banyak dihujat orang. Maka dari itu jangan pernah kita menyimpang dari jalan Tuhan. Yang kedua, kerajaannya dikoyakkan menjadi dua, ya, kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Terkoyak, saudaraku. Ada hal-hal yang perlu kita renungkan dalam hal ini. Dari menu pagi yang kita baca pada saat ini. Yang pertama, tidak ada dosa yang langsung menunjukkan dampak buruknya. Buktinya apa? Salomo punya istri sekian banyak, tidak langsung hari itu dia dihukum. Ada kesempatan supaya bertobat, tetapi kita melihat Salomo tidak bertobat. Semua dosa akan memulai godaannya dengan suatu perbuatan yang kecil dan tersembunyi, ya. Biasanya tersembunyi gitu, sembunyi-sembunyi gerakannya. Yakobus pasal 1 ayat 15 mengatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Awalnya kecil dosanya, enggak apa-apa dosa kecil kok. Kita pergi hanya berdua makan saja dengan lain jenis, orang lain. Lama-lama mulai pegang tangan, saudaraku. Lama-lama terus kebablasan. Nah, itu bisa jatuh. Kalau sudah demikian, maka dia akan memuaskan keinginan matanya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dunia begitu menggoda seseorang sehingga orang itu bisa jatuh di dalam dosa. Lalu mereka mencoba, kalau sudah jatuh ditutupi, dibungkus, saudaraku. Sebagus-bagusnya bungkus, kalau itu yang dibungkus adalah bangkai, pasti akan tercium. Alkitab juga mencatatkan demikian, saudaraku. Dalam Markus pasal 4 ayat 22 mengatakan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Sebagus-bagus kita menyimpan kebusukan hidup, suatu saat pasti akan tersingkap. Makanya hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jangan menyimpan bangkai dalam kehidupanmu. Suatu saat Anda pasti akan tersingkap. Cepat atau lambat firman Tuhan akan mengungkapkan hal ini. Yang kedua yang perlu kita renungkan. Salomo mengkhianati Tuhan ketika dia sudah diberkati dengan segala keindahan, kemuliaan, baik itu hikmat, kekayaan, tahta, kekuatan, kebesaran dan lain sebagainya. Tetapi dia mengkhianati Tuhan. Kalau sudah demikian Bapak Ibu Saudara, maka hal yang buruk pasti terjadi. Ya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 6 mengatakan, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan
seperti Daud ayahnya. Jelas. Makanya sebagai insan Kristiani, kita harus lebih banyak menukik kedalaman firman. Merawat hati kita. Jangan biarkan hati kita ini keropos atau mengeras. Kalau hati kita sudah mengeras, sebentar lagi kita pasti game over. Yang ketiga yang perlu kita renungkan. Tuhan menghukum. Tuhan murka. Kita melihat bahwa Salomo telah membuang kesempatan yang Tuhan telah berikan kepadanya. Sekarang Tuhan menyerakkan kerajaannya menjadi dua. Walaupun jatuhnya nanti setelah keturunannya. Tetapi apa yang telah dia bangun selama ini menjadi sia-sia. Jangan sampai imperium juga yang telah kita bangun, usaha yang kita bangun, kita sudah merintis dari bawah, kemudian begitu jatuh di keturunan kita semuanya bubar. Semuanya terkoyak-koyak. Sia-sia pendahulu kita yang sudah memulai merintis dengan penuh susah payah. Demikian juga dalam pelayanan, saya melihat ada banyak juga orang tuanya yang berjerih lelah sampai berdiri sebuah gereja, ternyata tidak ada satupun anaknya yang melayani di situ, yang menggantikannya, sehingga terpaksa digantikan oleh orang lain. Ini sesuatu yang perlu kita renungkan bersama, ya. Puji nama Tuhan. Karena apa? Karena kita awalnya mungkin kita sudah membuka kesempatan bagi iblis. Kalau kita memberikan kesempatan bagi iblis, maka iblis akan mengoyak-ngoyakkan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa manusia paling bijak sekalipun bisa jatuh dalam kebodohan jika ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Ya. Ini yang perlu kita garis bawahi dalam hidup. Mungkin dulu kita berlomba, sekarang kita tetap berlomba. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi kita. Sebab firman Tuhan pernah berkata di dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Dulu Anda berlomba dalam perlombaan hidup termasuk bekerja dan melayani, giat sekali. Tetapi sekarang apakah Anda masih berlomba? Siapa yang menghalang-halangi kebenaran itu datang kepadamu? Ini yang perlu kita renungkan bersama. Ya, ayat terakhir. Galatia pasal 6 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Galatia pasal 6 ayat 7 dan ayat 8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini ikut mewarnai setiap sendi-sendi kehidupan kita. Kita harus betul-betul melihat bahwa Tuhan itu menaruh perhatian buat kita semua. Salomo adalah satu contoh buruk yang tidak perlu kita tiru dalam setiap lini kehidupan kita. Contohlah Kristus, maka saudara akan menikmati hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mensyukuri segala nikmat-Mu ya Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi satu peringatan, menjadi satu teguran buat kami untuk kami lebih waspada lagi. Jangan sampai Tuhan kami mengambil satu keputusan yang salah. Karena keputusan yang salah akan mendatangkan masalah. Jangan sampai kami berbelok arah sehingga kami lebih mencintai dunia dan memunculkan berhala-berhala dalam kehidupan kami. Melainkan kami lebih tetap konsisten mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Supaya kami bisa menikmati hari depan yang penuh pengharapan. Biarlah firman-Mu ini adalah satu peringatan yang luar biasa buat kami. Untuk kami tetap merapat kepada Tuhan. Bapak di dalam sorga, meteraikan firman-Mu dalam sanubari kami. Supaya kami tetap bisa merawat hati kami sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tergabung dalam ibadah
pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Engkau buka jalan. Engkau berkati sidang jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan Engkau memberikan kelepasan. Apabila mereka sedang bergumul dalam keputusan-keputusan yang salah, Tuhan biarlah mereka boleh bertobat dan mengikuti jalan Tuhan seiring dan sejalan dengan firman-Mu. Kami juga berdoa dalam keluarga mereka supaya diberkati, pekerjaan mereka diberkati, pengiringan mereka kepada Tuhan diberkati, pelayanan mereka diberkati, sehingga ada satu kesaksian bahwa Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Tante Erna, kiranya Tuhan akan tolong apapun yang dilakukan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan terus memberikan hikmat akal budi untuk hamba-Mu ini, agar supaya suri teladan beliau yang selama ini telah dipertontonkan dapat kami serap dan kami praktekkan dalam setiap lini kehidupan kami. Dan kami boleh mencontoh imannya, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk, oh Tuhan, anak-anak cucu menantung juga Tuhan akan tolong dan berkati mereka. Kami juga berdoa untuk Tante Frida, apapun yang dikerjakannya dalam melayani Tuhan, Tuhan berkati. Berkati suami, anak-anak, cucu, Tuhan berkati semuanya. Para pelayan-pelayan Tuhan yang tergabung dalam PD Allah adalah kasih. Tuhan memberikan karunia-karunia adikodrati untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, melainkan mereka mengikuti alur firman Tuhan dan mereka boleh diberkati. Saat ini kami kedangkan tangan kami tengadahkan wajah kami ke sorga. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk memberkati jemaat-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat kasih damai sejahtera, sukacita pemulihan, kesehatan dan kesembuhan, keberuntungan, kemujuran, hikmat dan pengertian yang datang dari Allah Bapa di sorga turun atasmu pada pagi hari ini. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang selalu baru, memberikan damai sejahtera dan ketenangan batinnya. Pimpinan, pertolongan, perlindungan serta penyertaan Allah Roh Kudus akan memberikan pendampingan bagimu, sehingga apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Berkat itu kami terima dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.